Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang mengalami Allah menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah, Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, Allah yang sanggup mengubah segala situasi, dan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita hari ini dan seterusnya ke depan saudara. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang tiada terukur kebesaran dan kedahsyatannya. Dan kalau Dia menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, maka kita akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasa perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang hidup sebagai orang Kristen, yang menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, tetapi tidak mengalami kebesaran Tuhan. Padahal Allah juga begitu rindu menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, supaya kita semakin mengenal Dia dan semakin mengalami Dia. Saudara, biarlah setiap kita malam hari ini merindukan Allah menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Tentu saja Allah akan menyatakan kebesarannya ketika kita hidup sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kehidupan kita? Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah menyatakan kebesarannya di dalam hidup kita? Saudara, saya rindu saudara mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu mendengarkan dan membaca kesaksian saudara yang akan saudara tuliskan di dalam video-video di channel ini, bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini saudara. Itu sebabnya saat ini mari saudara siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan terus renungan malam hari ini. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita akan benar-benar memahami apa maksud dari firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati melalui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat satu paret sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya."
Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menjembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Elia menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Tuhan itulah yang berkuasa. Di mana pada waktu itu orang Israel mengalami penderitaan, mereka tidak mengalami hujan. Begitu banyak tantangan yang mereka alami oleh karena mereka menjadi penyembah berhala, oleh karena mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak mengalami kuasa Tuhan karena pada waktu itu begitu banyaknya penyembahan berhala. Begitu banyaknya orang-orang yang menduakan Tuhan, tidak lagi percaya sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Ada begitu banyak nabi-nabi Baal, sampai Elia berkata, "Tinggal aku sendiri nabi Tuhan." Sedangkan nabi Baal itu pada waktu itu, saudara, ada 400 orang. Bayangkan begitu banyaknya nabi-nabi Baal itu disebabkan oleh karena banyaknya penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan. Jadi pada waktu itu, saudara, ada masalah, ada persoalan. Mereka tidak mengalami hujan sekian lama. Mereka mengalami penderitaan oleh karena mereka melakukan penyembahan berhala. Dan Tuhan tidak menyatakan kuasanya, saudara, oleh karena mereka hidup dalam penyembahan berhala. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan, kalau saya dan saudara rindu melihat Allah mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, maka saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, kita harus menjadi penyembah Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Jadilah
penyembah Tuhan, ikutlah Tuhan, sembahlah Tuhan, iringlah Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya nama sebagai orang Kristen, sama seperti orang Israel, namanya umat Tuhan, tetapi mereka menjadi penyembah berhala, tetapi mereka menduakan Tuhan. Mereka berkata mereka orang Kristen. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang seperti itu, saudara. Mereka sebagai orang Kristen, mereka beribadah, tetapi mereka juga menjadi penyembah berhala. Mereka juga terlibat perdukunan-perdukunan, sehingga mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Yang terjadi adalah malapetaka yang akhirnya terjadi. Yang terjadi adalah iblis menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan mereka. Saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang demikian, saudara. Orang-orang yang menyembah Tuhan katanya, orang-orang yang hidup sebagai orang Kristen katanya, tetapi mereka juga menjadi penyembah berhala. Mereka juga orang-orang yang terlibat dalam okultisme, perdukunan. Kalau mereka sakit, larinya ke dukun. Kalau mereka mimpi buruk, larinya ke dukun. Begitu banyak orang yang demikian, dan akhirnya selalu saja berbuahkan penderitaan. Akhirnya selalu saja berbuahkan kesusahan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita menjadi penyembah Tuhan dengan sungguh, jadi orang Kristen yang sejati. Jangan hanya nama sebagai orang Kristen, jangan hanya kelihatannya beribadah dan menyembah Tuhan, tapi di balik itu kita menduakan Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan yang benar, jadilah orang Kristen yang benar. Jangan menjadi penyembah berhala juga, jangan menjadi orang yang terlibat perdukunan juga. Karena itu akan menghalangi kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Padahal Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Jangan halangi itu dengan keterlibatan dengan kuasa kegelapan, dengan keterlibatan dengan perdukunan. Allah rindu melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, akhirnya atas situasi yang ada, Elia mau menunjukkan kepada orang Israel, dan Elia mau menunjukkan kepada Raja Ahab. Elia juga mau menunjukkan kepada nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi berhala itu, siapa sesungguhnya Tuhan. Itu sebabnya pada waktu itu, saudara, Elia menyuruh supaya diambil korban persembahan, diambil 2 lembu, dan kemudian itu diolah, satu oleh nabi-nabi Baal itu, satu oleh Elia. Dan Elia mau supaya dibuktikan mana sesungguhnya Allah. Dan yang pertama, Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu supaya mereka mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas mezbah. Dan pada waktu itu diolahlah lembu itu dan mereka menaruh lembu itu di atas mezbah. Tetapi Elia dan nabi-nabi itu membuat kesepakatan, dan terhadap rakyat yang sedang berkumpul, begitu banyak yang berkumpul pada waktu itu, mereka semua buat kesepakatan bahwa tidak boleh ditaruh api. Artinya apa, saudara? Bahwa biarlah Allah sendiri yang membakar. Kalau memang berhala itu Allah, biarlah dia yang membakar korban persembahan itu. Dan Elia juga berkata, kalau Allah yang kusembah adalah Allah, maka dia akan membakar korban persembahan itu. Jadi pada waktu itu, saudara, para nabi Baal itu terlebih dahulu membangun mezbah mereka, dan kemudian lembu itu diolah dan ditaruh di atas. Dan kemudian Elia berkata, silahkan panggil Allahmu supaya dia sendiri yang membakar korban bakaran itu. Lalu mereka mulai berseru, mereka mulai memanggil-manggil Allah mereka, berhala mereka, supaya korban bakaran itu terbakar sendiri. Tetapi tidak ada yang terjadi. Setengah hari mereka lakukan itu, tidak ada yang terjadi, saudara. Mereka mulai berjingkrak-jingkrak, mereka mulai melompat-lompat, kesurupan di sana. Tidak ada yang terjadi. Sampai Elia mengejek-ejek mereka, saudara. Elia berkata, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Jadi Elia mengejek mereka, kalau memang dia Allah, panggil lebih keras. Lalu kemudian Elia berkata, mungkin ia sedang merenung, mungkin ia ada urusan,
Mungkin ia sedang bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi waktu itu Elia habis-habisan mengejek mereka. Kalau memang dia Allah, buktikan. Suruh dia bakar persembahan itu. Mungkin dia lagi ketiduran, mungkin dia lagi bepergian, mungkin dia lagi merenung. Elia mengejek karena memang berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Elia menegaskan kepada mereka, sekarang panggil lebih keras, panggil lebih keras, panggil lebih keras. Tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Terbuktilah bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah Allah mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa bertindak apa-apa. Korban yang dipersembahkan kepada dia pun tidak bisa dia bakar, karena dia berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian setelah itu terjadi dan setelah mereka menyerah, saudara, Elia mulai mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas mezbah. Dan setelah ditaruh di atas mezbah, Elia menunjukkan satu yang spektakuler lagi, saudara. Dia berkata kepada masyarakat itu, silakan siram. Jadi disiramlah itu mezbah itu, dan kemudian lembu yang ada di atasnya disiram sampai basah. Lalu kemudian setelah basah semua, Elia berkata lagi, siram lagi. Disiramlah kedua kalinya dan semua makin basah. Elia berkata, siram lagi untuk ketiga kalinya, dan semua makin basah sampai parit-parit penuh dengan air. Dan kemudian, saudara, mulailah Elia memanggil nama Tuhan. Mulailah Elia bertindak. Dan singkat cerita, kita akan lihat nanti apa yang dilakukan Elia sehingga Allah menyatakan perkara besar. Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan api dari langit dan menyambar persembahan itu, menyambar mezbah itu. Bahkan air yang tergenang di sana pun disambar dan kering semuanya, saudara. Artinya apa? Allah menyatakan perkara besar. Allah menyatakan keajaibannya. Allah menyatakan kebesarannya di depan berhala-berhala itu, di depan orang banyak itu, di depan nabi berhala itu. Allah membuktikan bahwa dialah Allah. Saudara, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah yang ajaib. Itu dibuktikan dalam peristiwa itu, saudara, di mana berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, di mana berhala-berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, dia kirim api dari langit. Lembu itu dibakar habis sebagai korban persembahan. Mezbah itu dibakar habis. Bahkan air-air yang ada di parit yang tergenang di sekelilingnya waktu itu, semua dijilat oleh api itu kering, saudara. Betapa dahsyat Allah yang kita sembah. Allah membuktikan di depan banyak orang bahwa dialah Allah. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia akan membuktikan di depan mata semua orang bahwa dia Allah yang ajaib. Dalam kehidupan saudara, Allah mau membuktikan perkara besar, untuk membuktikan kepada keluarga saudara, untuk membuktikan kepada sekeliling saudara, untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia akan menyatakan mujizatnya ketika engkau sakit, dia sembuhkan. Dia akan menyatakan perkara besar ketika engkau bermasalah, dia selesaikan. Dia akan menyatakan perkara besar atas seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan perkara yang dahsyat sampai semua orang mengakui, semua orang melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin saudara berkata, saudara, kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan hari ini? Kenapa kalau Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang besar, kenapa sampai hari ini Tuhan tidak menyatakan kuasanya dalam hidup banyak anak-anak Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bukan Allah tidak berkuasa,
Bukan Allah tidak mau menyatakan kuasanya, Dia rindu menyatakan kuasanya dalam hidup kita, saudara, supaya kita semakin mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang dahsyat, sebagai Allah yang ajaib. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita yang tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sama seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah berhala. Tidak mungkin Allah akan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang demikian. Mereka berkata mereka pengikut Tuhan, tapi mereka juga jadi penyembah berhala. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup mereka? Hari ini saudara menjadi penyembah Tuhan, jangan sampai ada penyembahan berhala kah, perdukunan kah, okultisme kah, atau apapun itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, karena itu akan menghalangi Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu kita belajar di dalam video ini bagaimana sehingga pada waktu itu Elia bisa membuktikan dan mengalami betapa dahsyat Tuhan, betapa ajaib Tuhan. Apa yang dilakukan Elia sehingga Allah benar-benar menyatakan keajaibannya di tengah-tengah terbuktinya bahwa berhala itu mati dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Allah menunjukkan dia hidup. Apa yang dilakukan oleh Elia sehingga nyata betul bahwa Allah hidup, nyata betul bahwa Allah ajaib, nyata betul perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elia di depan mata begitu banyak orang waktu itu. Saya ingin kita melihat mulai dari ayat 36, saudara, di mana kita akan belajar ada 3 prinsip di sana, ada 3 hal di sana yang akan membuat kita mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Saudara, mulai ayat 36, firman Allah mencatat, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Saudara, prinsip yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah di mana semua itu yang dilakukan oleh Elia itu bukan untuk sebuah kesombongan, bukan untuk menunjuk-nunjukkan, bukan untuk pamer, tetapi semua itu dilakukan jelas tujuannya, saudara. Di mana di sini dia berkata bahwa biarlah pada hari ini diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang mau dia tunjukkan itu adalah kemahakuasaan Allah. Dia mau membuktikan bahwa Allah itu Allah yang ajaib. Karena pada waktu itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tidak lagi menyembah Tuhan. Jadi pada waktu itu Elia mau membuktikan bahwa Tuhanlah Allah yang sesungguhnya. Jadi pada waktu itu, saudara, bagaimana sehingga Allah menyatakan kuasanya yang besar, Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat, karena Elia memang mau meninggikan nama Tuhan. Karena Elia pada dasarnya mau memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat tujuan dan hati Elia yang mulia, yang benar-benar dengan tulus supaya terbukti bahwa Allah itu ajaib, supaya terbukti bahwa Allah itulah yang berkuasa, dan kemudian supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Ketika Tuhan melihat bahwa itulah yang menjadi tujuan Elia, Allah menyatakan perkara yang besar. Allah melakukan mujizat yang besar. Allah melakukan perkara spektakuler pada waktu itu, saudara, yang memperlakukan dan mempermalukan semua nabi-nabi Baal itu, di mana mereka tidak bisa memanggil Allahnya untuk membakar persembahan mereka. Tetapi Elia, ketika dia benar-benar memuliakan Tuhan dan mau membuktikan bahwa Allah lah yang berkuasa, Tuhan mengirim api dari langit, membakar mesbah itu, saudara, membakar persembahan lembu persembahan itu, bahkan membakar semua air yang tergenang di parit di sekeliling mesbah itu, semuanya kering. Wow, betapa
betapa dahsyat Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah Elia dan tengah-tengah orang banyak. Ketika ada seorang Elia benar-benar ingin nama Tuhan dipermuliakan, benar-benar ingin kemahakuasaan, kealahan Allah itu dibuktikan di depan mata orang banyak. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Elia, sehingga Allah benar-benar menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan ajaib. Allah benar-benar menyatakan perkara besar pada waktu itu di depan mata begitu banyak orang, di depan raja malah. Ketika Elia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Artinya hari ini, saudara, sebagai aplikasinya, kalau kita rindu mengalami perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita rindu mengalami, melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah apapun yang saudara lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa Allah tidak menyatakan kuasanya? Karena seringkali apa yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah di dalam Yakobus dikatakan firman Tuhan, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ataupun kamu berdoa juga kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu hendak menggunakan semua yang kamu minta itu untuk hawa nafsumu. Artinya, saudara, yang dikerjakan itu, yang didoakan itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan, tetapi untuk kesombongan, untuk keegoisan diri. Itu sebabnya pada waktu itu, saudara, Allah tidak menyatakan kuasanya, Allah tidak menjawab mereka. Tetapi pada peristiwa ini, di dalam kisah Elia ini, Allah menyatakan secara spektakuler kuasanya, keajaibannya, kebesarannya, saudara. Langit pun turun dari langit dan menyambar mezbah dan korban bakaran itu. Bahkan air itu pun dibuat kering. Sungguh betapa ajaibnya Tuhan. Dia menyatakan keajaibannya bagi umatnya. Dia menyatakan keajaibannya di depan semua orang. Sehingga pada waktu itu Allah diakui sebagai Allah yang benar. Allah diakui sebagai Allah yang ajaib. Allah diakui sebagai Allah yang berkuasa. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa dalam apapun yang saudara kerjakan, biarlah tujuan dari semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk keegoisan kita, saudara, bukan untuk hawa nafsu kita. Bayangkan, saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kalau kita gunakan itu untuk hawa nafsu dan keegoisan kita, dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia, Allah tidak akan menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah saat ini semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesarannya, untuk mengagungkan Dia. Itu yang pertama, sehingga Allah menyatakan kebesarannya, saudara. Ketika pada waktu itu Elia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan semuanya itu untuk mengagungkan nama Tuhan, sehingga Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan kedahsyatannya secara ajaib dan luar biasa. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat, saudara, masih di ayat 36 itu. Yang pertama dikatakan bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu. Saudara, yang kedua yang dia mau tunjukkan bahwa dia hamba Tuhan. Artinya dia mau membuktikan kepada orang banyak dengan penuh kerendahan hati bahwa dialah hamba Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, dia alat Tuhan, dan dia hidup dengan penuh kerendahan hati. Semua yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, dia mau menunjukkan, dia mau membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Sehingga pada waktu itu Allah menyatakan kuasanya dan kebesarannya.
Karena Elia mau membuktikan kepada orang banyak bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia adalah alat Tuhan. Elia waktu itu tidak mau membuktikan bahwa dialah yang hebat, dialah yang akan melakukan perkara besar, oleh karena dialah mujizat itu terjadi dan sebagainya. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang yang mau menunjukkan giginya? Artinya apa, saudara? Mau menunjukkan bahwa dialah yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Kenapa waktu itu terjadi perkara besar yang sungguh luar biasa? Karena Elia mau menunjukkan bahwa dia hanyalah hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia alat Tuhan, dia saksi Tuhan, dia alatnya Tuhan. Itu yang mau dia tunjukkan, saudara. Sehingga Allah menyatakan kedahsyatannya, Allah menyatakan keajaibannya, Allah menyatakan perkara besar pada waktu itu ketika Elia mau menunjukkan bahwa dialah hamba Tuhan. Hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati dan kita mau dikenal sebagai alat Tuhan? Kita mau dikenal sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan dan sebagainya? Ataukah kita mau dikenal sebagai orang hebat melebihi Tuhan? Dengar saudara, perkara besar akan terjadi ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar merendahkan diri dan mau menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ada begitu banyak orang hari ini yang tidak mengalami kuasa Tuhan karena mereka yang mau menonjol, bukan Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mau menunjukkan bahwa mereka lah hebat, mereka orang yang dipakai Tuhan, mereka punya karunia dan sebagainya dan sebagainya. Dan orang yang demikian biasanya endingnya mengalami kehancuran. Tapi hari ini, saudara, untuk kita mengalami perkara-perkara besar, untuk kita melihat keajaiban Tuhan dia kerjakan dalam hidup kita, biarlah kita sama-sama mau membuktikan dan mau menunjukkan bahwa Tuhan kitalah yang hebat, Allah kitalah yang hebat. Kita ini hanya hamba Tuhan, kita ini hanya alat Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, oleh karena Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Jadi yang kedua, saudara, sehingga Allah melakukan perkara besar di tengah-tengah orang Israel melalui Elia pada waktu itu, karena Elia mau menunjukkan bahwa dia hamba Tuhan, dia alat Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga, yang menjadi alasan sehingga perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan pada waktu itu, masih di ayat yang ke-36, saudara, di mana pada waktu itu Elia berkata bahwa supaya semua orang tahu, pertama, bahwa engkaulah Allah, jadi dia mau memuliakan Tuhan, bahwa aku ini hambamu, jadi dia mau membuktikan bahwa dia alat Tuhan dan dia hanya hamba Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Yang ketiga, dia mau menunjukkan dan membuktikan, saudara, bahwa dia bertindak atas firman Tuhan. Dia, apa yang dia lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi semua yang dia kerjakan itu berdasarkan prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Allah menyatakan perkara besar, karena semua yang dia kerjakan itu atas prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika di dalam hidup kita yang kita kerjakan itu berdasarkan prinsip firman Tuhan, maka perhatikan, saudara, tidak akan ada yang mustahil. Kenapa perkara itu menjadi mustahil? Karena berdasarkan pikiran kita, berdasarkan apa yang kita anggap baik, itu kita kerjakan, saudara. Sehingga kegagalan, sehingga kita tidak mengalami mujizat, kita tidak mengalami perkara besar Tuhan kerjakan. Karena semuanya itu berdasarkan pikiran kita, berdasarkan kemauan kita, bukan berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Elia mengalami perkara besar, saudara,
karena dia kerjakan itu semuanya berdasarkan aturan firman Tuhan, berdasarkan prinsip firman Tuhan, sehingga dia mengalami perkara ajaib, dia mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Hari ini apapun yang saudara lakukan, lakukan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan melakukan perkara besar. Apapun yang saudara kerjakan, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, atau apapun yang saudara kerjakan, lakukan dan kerjakanlah itu semua berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah melakukan perkara besar di dalam hidup saudara, karena Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bagaimana Allah mengerjakan perkara yang spektakuler, Allah mengerjakan perkara yang besar. Ketika pada waktu itu Elia mau membuktikan bahwa Allah itu ajaib, dia mau membuktikan itu semua tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dia melakukan itu semua untuk membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia alat Tuhan. Dia lakukan dengan penuh kerendahan hati, dan dia lakukan itu semua untuk membuktikan bahwa dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, saat ini saya mau mengajak kita, saya mau menantang kita untuk mengalami perkara besar. Saya mau menantang setiap saudara untuk mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Dan untuk mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, maka saat ini yang pertama, lakukanlah apapun yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, lakukanlah apapun yang saudara lakukan, buktikanlah di sana bahwa saudara anak Tuhan, saudara alat Tuhan, saudara saksi Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah apapun yang saudara lakukan sesuai dengan prinsip dan aturan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat dan menyaksikan Allah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara, dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara, untuk saudara mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Mari rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menumpangkan tangan atas kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan di malam hari ini, di mana kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami harus lakukan semuanya untuk membuktikan bahwa kami saksi Tuhan, kami anak Tuhan, kami hamba Tuhan, kami alat Tuhan. Kami harus lakukan semuanya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, supaya mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka, supaya janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Nyatakan perkara besar, nyatakan perkara yang ajaib di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk membuktikan bahwa mereka anak Tuhan, mereka alat Tuhan, mereka hamba Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa, jadikan mereka berhasil, jadikan mereka mengalami perkara besar, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkara besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan mendukung dan menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersyukur firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara,
Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa
bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa, biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami.
Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini,
Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.